Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Darut Tauhid? Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan ya di 10 hari pertama bulan Ramadan hari ini. Nah, anak-anak pernah tidak ya kita bertanya, kenapa ya bulan Ramadan itu atau saum itu harus kita lakukan? Nah, pernah nggak kita mungkin bertanya pas waktu kecil begitu, kenapa ayah kita tidak makan, tidak minum di bulan puasa atau di bulan Ramadan? Nah, tentu ingin tahu kan ya jawabannya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Nah, kita juga sering mendengar ya, begitu ingat kalimat atau kata Ramadan, ingatnya puasa kan ya? Nah, ingat puasa. Nah, jadi mengapa kita harus melaksanakan puasa? Nah, karena puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus apa makna bulan puasa itu? Nah, makna bulan puasa itu adalah, atau bulan Ramadan itu adalah kasih sayang Allah untuk kita semua. Nah, siapa kita semua? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang disayang oleh Allah. Mana Ustadz buktinya? Buktinya kita lihat Allah sayang kita. Tapi kita dilarang makan, dilarang minum, atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Harusnya kan kalau sayang itu mengizinkan makan, mengizinkan minum, betul tidak? Nah, kita simak alasannya. Jadi di kalimat di surah Al-Baqarah itu Allah itu menyeru memanggil kita. Kalimatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu kan kalimat sayang, kita dipanggil nih oleh Allah. Nah, kalau misalkan diibaratkan begitu ya kepada anak-anak nih, misalkan ada ananda yang namanya Khalid misalkan, atau Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Khalid, begitu ya. Jadi seakan-akan kita dipanggil secara personal begitu ya, secara sendiri-sendiri dipanggil. Yang panggilannya pakai wahai atau ayah ke bunda, menggunakan kalimat sayang, wahai anakku. Itu sangat sayang sekali Allah kepada kita. Wahai anakku. Nah, di kalimat ini, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi kita telah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, itu kan larangan ya Ustadz, tidak boleh makan, tidak boleh minum.
Terus bagaimana sayangnya? Sayangnya gini nak, kalau Ananda atau AA atau Teteh, adik-adik semua yang menyimak ini mau berjalan. Nah, ceritanya di depan tempat jalan kita ada sesuatu yang membahayakan. Kira-kira ayah bundanya akan melarang atau mengizinkan. Nah, misalkan kita lagi jalan nih, di depan itu ada lubang. Ayahnya akan melarang atau mengizinkan? Nah, pasti melarang ya. Ustadz-ustazah juga di sekolah pasti melarang. Misalkan ada anandanya berbuat tidak baik ke temannya. Nah, ustazah juga akan menegur, melarang, tidak boleh mengikuti, tidak boleh melaksanakan perbuatan yang buruk, tidak boleh mengejek misalkan. Nah, maka bulan Ramadan juga sama. Bulan Ramadan adalah kasih sayang Allah yang berbentuk, bukan larangan ya, tapi berbentuk memindahkan makan pagi dan makan siang ke malam. Ya, jadi larangan memakan atau larangan makan atau larangan minum di pagi hari itu dipindahkan. Makan paginya jadi sebelum subuh, makan siangnya jadi setelah maghrib. Nah, itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Nah, Ustadz, aku belum paham sih kasih sayang Allah dilarang makan di siang hari. Gini. Ustadz pernah menemukan sebuah penelitian dari para dokter. Apa katanya? Kata dokter tuh kayak gini, nak. Jadi kalau misalkan nih di dalam 12 bulan ya, di dalam 12 bulan tidak ada bulan puasa, akan seperti apa tubuh kita? Nah, kata dokter tuh bilang gini. Jadi kalau tidak ada bulan Ramadan, maka kita akan diwajibkan puasa. Bukan karena perintah Allah, bukan. Tapi karena untuk menjaga kesehatan dalam 1 tahun itu. Jadi dalam 1 tahun akan diwajibkan beberapa hari untuk berpuasa hanya untuk menjaga kesehatan kita. Bukan atas perintah Allah ya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah ingin kita hidup sehat. Selain dari fadilah, bulan Ramadan adalah perintah Allah, tentunya kita harus taat, sami'na wa ata'na, melaksanakan. Nah, ternyata fadilah dari bulan Ramadan atau siam adalah untuk menjaga atau menyehatkan kita. Nah, itu adalah makna Ramadan. Jadi, makna Ramadan adalah kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah dari mana? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat diri kita sehat. Masya Allah, tabarakallah. Ngomong-ngomong, sekarang masih berpuasa tidak? Masih ya. Mudah-mudahan masih, dan Allah kuatkan sampai 29 Ramadan atau 30 ya. Tergantung nanti hasil sidang isbat penentuan 1 Syawal. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kasih sayang berikutnya apa, Ustadz? Nah, kasih sayang berikutnya ini, nak. Jadi di ujung kalimat atau di ujung ayat ya, yang tadi Ustadz bacakan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, tapi umat sebelumnya juga diperintahkan puasa. Artinya, nak, syariat puasa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mana buktinya, Ustaz? Buktinya kita disyariatkan puasa. Nah,
syariat-syariat sebelumnya diwajibkan juga berpuasa. Nah, itu ya kasih sayang Allah. Nah, ujungnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tahu tidak balasan orang yang bertakwa? Nah, di ayat yang sering kita baca atau di ayat yang pernah kita hafal atau yang sudah dihafal nih di surah An-Naba atau pernah mendengar. Di sana kan dijelaskan tuh innal muttaqina mafaza, atau di ayat yang lain innal muttaqina fi jannatin na'im. Balasan orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Bayangin tuh kasih sayang Allah. Kita disuruh puasa, disuruh puasa, pahalanya berlipat. Pahala sunnah jadi wajib. Pahala wajib dilipat gandakan. Satu kebaikan jadi 10 sampai 700. Terus ada bulan, ada hari atau ada malam Lailatul Qadar. Nah, itu kasih sayang Allah semua tuh. Ada malam ampunan. Terus fadilah lainnya, semua kebaikan dilipat gandakan. Tadi pahala puasanya, ada yang tahu tidak pahala puasanya apa? Pahala puasanya Allah sendiri yang akan membalas. Nah, itu kasih sayang Allah. Dan tidak hanya itu, kalau kita lulus nih kayak ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah, atau kita berpuasa dan jadi orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surga. Kasih sayang Allah. Kita berpuasa jadi bertakwa, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat tidak kata guru kita apa bukti atau apa makna kesuksesan? Masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menginginkan kita untuk masuk surga dengan berpuasa. Ya, jadi itulah makna Ramadan. Makna Ramadan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Semangat terus berpuasanya, semangat terus tilawahnya, semangat terus tarawehnya, semangat terus sholat malamnya. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan, kekuatan, dan kita mendapatkan hikmah di bulan puasa di tahun ini. Terima kasih banyak. Ustadz izin pamit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.